Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahyani dengan NIM 186500045. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa review dari materi manajemen proyek, di mana di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang fase definisi. Langsung saja, fase definisi dalam pemahaman masalah user. Pendahuluan. Tujuan dari fase definisi adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Ada 3 aktivitas yang harus dilakukan dalam fase definisi. Pertama, kita harus memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua, kita harus memutuskan proyek akan dilaksanakan atau tidak. Jika keputusannya adalah melaksanakan proyek tersebut, kita harus dapat menganalisis semua resiko-resiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Analisis ini sangat membantu dalam penulisan proposal yang berisi rincian mengenai proyek apa yang ditawarkan, kapan dan berapa biayanya, termasuk biaya resiko yang mungkin terjadi. Tulisan beberapa dokumen dan temukan beberapa kejadian penting pada fase akhir ini. Pertama, requirement dokumen atau RD, yaitu dokumen yang berisi rincian kebutuhan user. Dokumen RD harus jelas dan lengkap sehingga tim proyek dapat memahami seluruh masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan dapat memperkirakan biaya penyelesaian proyek tersebut. Kejadian penting pertama yang akan kita hadapi berupa persetujuan atau penandatanganan dokumen RD oleh user dan tim proyek. Kemudian menulis pendahuluan perencanaan proyek atau PP merupakan langkah pertama dalam merencanakan langkah-langkah berikutnya yang harus diambil untuk mengembangkan produk dan sumber-sumber apa saja yang dibutuhkan untuk setiap langkahnya. Rencana tersebut menggambarkan beberapa lama sumber-sumber tersebut akan diperlukan dan beberapa banyak biaya yang dikeluarkan. Ketiga, kita harus memberikan perkiraan-perkiraan ini kepada user dalam bentuk proposal. Jika kita tidak yakin dengan kebutuhan yang telah digambar secara akurat dalam dokumen RD, disarankan untuk membagi proyek tersebut menjadi 2 tahap, yaitu fase analis sebagai proyek pertama diikuti oleh fase sebelumnya sebagai proyek kedua. Pada saat pendefinisian proposal, kita hanya akan menjadi analisis saja, dan ini disebut proposal analis. Setelah analisis akan ada proposal pengembangan. Kedua hal ini disebut dengan 2 fase proposal. Kemudian dokumen kebutuhan atau RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal. Ketiga, user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Kemudian hal-hal yang terdapat dalam RD pertama yaitu pendahuluan, kedua tujuan proyek, ketiga fungsi-fungsi utama, keempat keluaran umum, kelima informasi input secara umum, keenam kinerja atau performance, ketujuh perkembangan, kedelapan pengoperasian dan lingkungan, kesembilan kontabilitas pengantarmukaan, 10 reliabilitas ketersediaan, 11 pengantarmukaan dengan pemakai, 12 pengaruh organisasi, ke-13 pemeliharaan dan dukungan, 14 dokumentasi dan pelatihan, 15 keuntungan, ke-16 persyaratan dan kondisi. Selanjutnya yaitu manajemen risiko. Menurut sejarah, industri pemrosesan data telah membuat reputasi yang buruk sekali karena meremehkan proyek-proyek yang ada. Ketika ditanya tentang masalah alasannya, para ahli pemrosesan data membela diri dengan memberikan pernyataan seperti, "Saya menilai dengan benar berdasarkan fakta-fakta yang diberikan kepada saya." Alasan menumpuknya adalah bahwa pilih salah satu lebih, si pemakai mengubah pikirannya, tidak pernah memberitahu saya tentang dan
departemen yang menjanjikan dan manajemen tingkat atas mendikte penilaian. Dengan kata lain, itu bukan kesalahan saya. Solusi di standar industri untuk semua masalah-masalah ini adalah: 1. Selidiki masalah-masalah yang ada. 2. Hukum yang tidak bersalah. 3. Promosikan yang tidak terlibat. Kembali ke solusi 1 dan berputar sampai membosankan. 4 langkah manajemen risiko. Setiap proyek akan tepat waktu dan sesuai anggaran. Jika tidak ada yang salah, penting sekali untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang akan menyebabkan salah dan coba untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Hal ini disebut manajemen risiko. Manajemen risiko terdiri dari 4 langkah. Pertama yaitu antisipasi risiko, singkirkan risiko yang mungkin terjadi, kurangi dampak risiko. Terakhir, tetap tenang ketika terjadi kesalahan. Mungkin itu saja review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.